saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi yang indah ini. Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk beribadah bersama-sama. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih-Nya, Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang maha mulia, kami bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kesempatan buat kami saat ini. Kami mau beribadah Tuhan Yesus. Kau lawat kami, Kau urapi kami. Kami rindu berikan yang terbaik buat Engkau. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
segala yang perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita katakan banyak yang Kau berbuat. Yang Kau berbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Selamat pagi saudaraku yang kekasih. Saya dengan istri menyampaikan shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Akan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Demikian bunyinya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Peristiwa ini dilanjutkan pada saat Lazarus meninggal. Banyak orang-orang Yahudi yang melayat keluarga Maria. Saudaraku, orang-orang menjadi percaya sebab Tuhan Yesus membuat tanda-tanda yang dilihat secara langsung oleh orang-orang Yahudi dan masyarakat sekitarnya. Terlebih kepada keluarga Lazarus. Ini bukti bahwa orang yang sudah mati sekalipun, karena orang itu percaya dan yakin, memiliki suatu iman, mengenal suara gembala, mengenal suara Yesus. Sekalipun di dalam kubur 4 hari dia sudah meninggal. Saat dipanggil namanya, Lazarus keluar. Orang yang memiliki iman kepada Yesus, telinganya begitu mendengar dia dipanggil, maut tidak berkuasa lagi atas orang percaya. Suara itu mengenal dan suara itu dikenal. Ini namanya iman yang menyelamatkan. Pagi hari ini kita bicara iman. Artinya iman itu adalah kepada siapa yang diimani. Bahkan yang diimani itu mengenal mereka yang mengimani. Baik yang diimani maupun yang mengimani saling mengenal. Ini iman yang menyelamatkan. Di muka bumi banyak iman. Banyak orang mengatakan, aku beriman kepada Tuhan, aku beriman. Iman yang mana? Hanya satu iman yang menyelamatkan. Percaya kepada Dia, yaitu Yesus, yang sanggup membangkitkan orang mati, yang sanggup menyembuhkan orang sakit, yang sanggup mengadakan mujizat-mujizat, yang sanggup memberi jaminan hidup yang kekal. Ini iman.
Jadi iman itu mempunyai satu kepastian. Bukan suatu mudah-mudahan. Bukan suatu keraguan-raguan. Tapi iman itu iman yang pasti. Iman yang menyelamatkan. Ini saudaraku. Lazarus dipanggil namanya. Kita juga nantinya akan mengalami seperti Lazarus. Juga saat sangkakala dibunyikan. Dan namanya masing-masing domba-domba yang pernah tergembala. Yang memiliki iman kepada Yesus. Orang-orang itu semua nanti akan bangkit. Karena mendengar suara gembala. Namanya dipanggil. Pemanggilan ini saudaraku. Ini sesuatu rahasia yang besar. Berapa banyak manusia di muka bumi ini. Yesus juga ada di Indonesia. Yesus juga ada di Eropa, di Asia, di Amerika, dan di Australia. Di mana-mana. Yesus itu untuk seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Ingin bukti? Kalau Yesus lahir, Yesus datang ke dunia untuk siapa? Bukan untuk bangsa Israel. Coba kita baca. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang pertama. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini sudah. Yesus yang menyelamatkan. Tidak ada yang lain. Seluruh muka bumi sudah dikuasai oleh perbuatan dosa. Apa itu dosa? Saudaraku, Yesus bukan menyelamatkan dosa, tetapi menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini perlu digarisbawahi. Yesus bukan menyelamatkan dosa, tetapi menyelamatkan umat yang percaya kepada Dia dari perbuatan dosa. Apakah membunuh itu dosa? Oke. Berdusta dosa? Oke. Merampok dosa? Oke. Itu akibat dari pelanggaran dosa sehingga ada perbuatan dosa. Pertama kali dosa bukan membunuh, tetapi pertama kali disebut dosa adalah pelanggaran. Bagaimana Adam dan Hawa melanggar ketentuan, melanggar firman Allah. Karena engkau memakan buah pohon larangan, maka engkau berdosa. Ini dosa yang membuat manusia menderita karena pelanggaran. Akibat dari pelanggaran terjadi satu pembunuhan. Bagaimana Kain membunuh adiknya Habil. Terjadi pembunuhan. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa di muka bumi sampai hari ini. Dan peristiwa itu terjadi begitu memuncak. Perbuatan dosa sampai ke hadapan Allah. Sehingga pada zaman Sodom Gomora manusia dihabiskan. Dua kota itu Sodom Gomora. Dan juga pernah terjadi zaman Nuh. Dunia ditenggelamkan dengan air bah. Itu akibat dosa. Dosa sampai sudah memuncak ke hadirat Allah. Sehingga Allah tidak lagi segan-segan untuk menghabiskan makhluk di muka bumi. Tetapi kasih karunia Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa. Melainkan beroleh apa saudaraku? Hidup yang
kekal ini. Yesus ini. Ini firman. Saatnya firman harus tampil di muka bumi sebagai menyelamatkan umatnya dari perbuatan dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 3, akibat dari dosa itu karena pelanggaran. 1 Yohanes pasal yang ketiga, mari kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Perhatikan ini. Ya, sudah ketemu? 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang, perhatikan ini, setiap orang ya yang berbuat dosa, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Melanggar juga hukum Allah. Ini pelanggaran. Setiap manusia melanggar hukum Allah. Ini dosa. Dikatakan juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini yang membuat manusia tidak sadar. Seenak sendiri manusia berbuat dosa. Seenak sendiri manusia berbuat seenak sendiri. Dianggapnya semua itu dilakukannya menurut hawa nafsu, menurut pikirannya baik. Tetapi di hadapan Allah ini akibat pelanggaran. Sampai hari ini banyak pelanggaran-pelanggaran. Meskipun negara membentuk hukum yang begitu kuat, pelanggaran tetap terjadi. Tetapi kalau melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, akibatnya bukan hanya kematian, tapi kebinasaan selama-lamanya. Saudaraku, iman itu begitu pentingnya. Iman yang menyelamatkan. Saudara tahu, perempuan yang berdosa, perempuan yang terkenal berdosa dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, perempuan ini ketika masuk satu perjamuan, orang Farisi mengundang Yesus makan. Perempuan yang terkenal di kota itu, perempuan berdosa, datang kepada Tuhan Yesus. Dia berdiri di belakang Tuhan Yesus. Bahkan dia merendahkan diri. Dia membasuh kaki Tuhan Yesus. Meminyakinya dengan minyak narwastujati yang mahal. Dan menyikanya dengan rambutnya. Apa artinya ini, saudaraku? Apa yang dilakukan perempuan ini? Sampai terkenal berbuat dosa di kota itu. Kita tidak tahu apa yang dilakukan perempuan ini. Hanya terkenal berbuat dosa. Tetapi Tuhan mengatakan, dosamu diampuni. Karena dia menyeka kaki Yesus dengan minyak. Dan menciumnya. Tidak habis-habis, terus-menerus mencium. Mencium kaki Tuhan Yesus. Merendahkan diri. Dia merasa orang yang berdosa. Merasa orang yang hina. Tapi di hadapan Tuhan, perempuan ini mendapatkan suatu anugerah karunia Allah. Apa? Pengampunan dosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kapercayanmu iku kang bakal mitulungi kowe. Imanmu itu yang menyelamatkan kamu. Pergilah dengan damai. Luar biasa. Juga penjahat yang disalib. Tidak ada waktu untuk bertobat. Saat disalib bersama dengan Tuhan, penjahat yang di sebelah kanan itu, Yesus, jika engkau nanti datang sebagai raja, jangan lupa aku. Pengakuan secara tulus dari dalam, dia merasa orang berdosa. Dia melihat Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena pelanggaran-pelanggaran manusia.
Seharusnya Yesus tidak dihukum seperti itu. Apa salahnya Tuhan Yesus? Penjahat ini melihat Yesus menanggung dosa, rela disalib. Yesus, jika engkau datang nanti sebagai raja, jangan lupa aku. Ini saudaraku. Apa yang terjadi? Saat ini kau bersama aku masuk ke Firdaus. Apa artinya ini? Ini kemurahan Tuhan, ini kasih karunia, ini iman yang menyelamatkan. Saat-saat detik-detik terakhir, dia tidak mungkin lagi harus turun dari salib dan untuk dibaptis atau lahir baru atau pertobatan. Tidak ada waktu lagi. Bersama dengan Yesus digantung di kayu salib, hanya mulutnya mampu berteriak, Yesus, jika engkau nanti datang sebagai raja, jangan lupa aku. Mengakui Yesus sebagai raja. Luar biasa bukan? Bagaimana kita sekarang ini? Apakah iman kita ini terus tumbuh? Atau biasa-biasa? Padahal kasih karunia Allah ini sudah diberikan dengan cuma-cuma. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang puluhan tahun, jangan sombong. Oh, aku manusia, aku orang yang paling beriman, tidak seperti yang lain-lainnya. Aku yang paling beriman. Merasa dirinya itu lebih daripada yang lain. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Justru kalau kita makin tinggi iman kita, makin dewasa iman kita, kita semakin merendahkan diri. Tidak ada sedikit pun kesombongan. Tapi manusia sekarang sudah begitu kelihatan nyata. Semakin dia menjadi pejabat, semakin dia menjadi suatu ketua atau suatu pelayanan di satu gereja. Mungkin jabatan yang paling tinggi, merasa dirinya paling dari antara yang lainnya. Sifat-sifat kesombongan manusia itu sudah sangat nampak sekali. Merasa punya gelar dan titel yang begitu banyak, sehingga di hadapan Allah dia tuh merasa paling benar seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Merasa paling benar, merasa paling punya hukum Allah. Merendahkan yang lainnya. Ini golongan-golongan orang-orang yang tidak percaya. Merasa dia memiliki hukum Allah, merasa dia paling beragama. Tapi apa yang terjadi, saudara? Penolakan di mana-mana. Menolak Mesias, menolak Yesus. Yesus sudah membuktikan dari segala pekerjaan-pekerjaan Allah kepada dia dikerjakan dengan baik, dan tetap mereka tidak percaya. Ini bahayanya. Coba kita kembali ke Yohanes tadi. Yohanes pasal 11 tadi. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-46. Yohanes pasal 11 ayat 46. Tetapi ada yang pergi. Ada yang datang percaya kepada Yesus. Ada yang pergi ke, coba, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka, bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Yesus. Ini baik, ini betul. Berani bersaksi pada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Tidak semudah itu. Kita mau bersaksi kepada siapa? Kepada sesama kita juga tidak mampu, tidak berani. Dan orang-orang dengan berani karena yakin bahwa Dialah Mesias, pembuat tanda-tanda mujizat yang belum pernah terjadi. Dia ceritakan di hadapan orang Farisi dan orang ahli Taurat. Tetapi penolakan di mana-mana.
Ada satu ketakutan bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau Yesus dibiarkan terus seperti itu, maka semua orang Yahudi akan percaya. Dan ketakutan ini bukan kepada Allah, tapi takut kepada Roma. Kalau semua orang Yahudi percaya kepada Yesus, maka bait Allah akan dirampas oleh orang-orang Roma. Dan orang-orang Yahudi tetap tertindas. Ini pikiran yang tidak memiliki iman. Begitu taat dan kuatnya berpegang teguh pada hukum Allah. Tetapi pekerjaan Allah dinyatakan, mereka tidak mau percaya. Ini iman yang tidak menyelamatkan. Saudaraku, iman itu adalah karunia Allah. Pemberian Allah. Coba dalam Kolose atau Efesus, maafkan. Efesus pasal 2. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Mari kita baca. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, ya, kamu diselamatkan. Kita diselamatkan, saya diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Tadi saya katakan begitu besar kasih Allah kepada dunia dan seterusnya. Ini kasih karunia Allah ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa, saudaraku? Oleh iman. Luar biasa kan? Kita diselamatkan oleh iman. Kemudian itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usaha kita. Tetapi apa? Pemberian Allah. Karunia Allah, pemberian Allah. Cuma-cuma, gratis. Hanya kita mau iman, hanya mau percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita pasti diberkati, selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Ini selamat dunia akhirat, ya ini percaya Yesus. Di dunia dipelihara Allah, dunia terpelihara, di dunia kita diberkati, di dunia kita menikmati damai sejahtera, tidak kekurangan apa-apa. Karena apa? Karena kita taat dan setia kepada perintah Allah. Perintah Allah, firman Allah. Percaya. Tuhan membuktikan ini. Asal kamu tak setia, maka semuanya berkat ini menjadi bagianmu. Luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Kita diberkati tidak hanya berkat secara jasmani, berkat rohani, berkat keselamatan, berkat kesehatan, kekuatan, semuanya itu dikaruniakan kepada orang-orang yang percaya. Tidak hanya berlaku di sini, di seluruh muka bumi. Manusia siapa saja, dengan bahasa yang berbeda, bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda. Tuhan tidak melihat budaya, tidak melihat adat, tapi Tuhan melihat hati. Kalau hatinya percaya pada Yesus, terpaut pada Yesus, di situ ada damai, di situ ada berkat, di situ ada keselamatan. Terus ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Saya katakan tadi, ini adalah kasih karunia. Ya, bukan hasil pekerjaan kita. Gratis. Tidak usah bayar. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena apa? Karena kita ini buatan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Kita itu manusia diciptakan oleh karena Yesus. Kalau Adam, manusia ini diciptakan. Saudara. Sampai zaman kita sekarang ini, bukan lagi manusia yang diciptakan, manusia yang dilahirkan baru oleh karena Kristus. Menjadi apa? Ciptaan baru. Bisa mengerti? Ya, kita memang lahir secara jasmani. Tetapi firman mengatakan pada pagi hari, kamu sudah menjadi ciptaan baru. Karena perbuatan Allah, karena kasih karunia Allah. Nanti ayatnya saya tunjukkan. Saya baca ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Bersaksi. Menginjil. Waduh. Ini pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang mengarah pada keselamatan. Iman ini dilakukan dengan perbuatan-perbuatan baik. Terus yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup, saudara. Hidup. Meskipun nanti kita akan meninggal dunia, tapi dikatakan Tuhan Yesus tidur. Artinya apa? Masih hidup. Rohnya masih hidup, rohaninya masih hidup. Sampai nanti dibangkitkan pada saat sangkakala dibunyikan, dipanggil satu persatu namanya. Seperti Lazarus dipanggil namanya. Kita juga nanti akan dipanggil satu persatu. Bagaimana cara Tuhan memanggil? Itu caranya Tuhan, kita tidak tahu. Mungkin saat sangkakala dibunyikan semua orang benar bangkit dari kubur. Alkitab mengatakan seperti itu. Yang merasa namanya tertulis dalam kitab kehidupan bangkit. Amin. Amin, saudaraku. Bangkit. Yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan akan bangkit karena mendengar suara gembala. Mau berkat, saudaraku? Ini janji Tuhan yang luar biasa. Jangan takut kalau kita memiliki iman yang teguh. Kita kerjakan iman itu. Akan menjadi berkat hidup saya dan saudara. Selama saya dan saudara masih di muka bumi ini, berkat-berkat Tuhan jasmani itu, berkat jasmani menjadi bagian kita. Mau dengar? Luar biasa, Tuhan membukakan mata kita supaya mata kita tercelik melihat kuasa Tuhan, melihat nasihat Tuhan, mendengarkan nasihat Tuhan, supaya kita itu tetap setia sampai Tuhan datang. Ulangan 28, kita ke belakang lebih jauh. Kitab Ulangan pasal 28. Kitab Ulangan 28. Sudah ketemu? Kitab Ulangan pasal 28 ayat pertama dan seterusnya. Ya, kita ikuti aja. Sudah ketemu? Mari. Ayat 1. Judulnya adalah berkat. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, pagi hari ini, ya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Waduh, kita di atas segala bangsa di bumi. Apa artinya segala bangsa di bumi?
Di bumi itu banyak bangsa-bangsa, mungkin yang belum mengenal Tuhan, mungkin yang belum mendengar nama Yesus, mungkin belum percaya kepada Yesus, mungkin belum beriman kepada Yesus. Tetapi kita yang sudah beriman ini diangkat di atas mereka semua, supaya mereka melihat dan mereka mengikut jejak kita. Itu artinya Tuhan mengatakan di atas segala bangsa. Banyak bangsa-bangsa di muka bumi ini yang masih belum mengenal. Dan ini tugas para penginjil, para hamba Tuhan, untuk memberitakan kabar keselamatan ini, untuk memberitakan kabar baik ini, supaya mereka yang belum percaya menjadi percaya dan tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Ya, Allah begitu besar mengasihi dunia, mengasihi saya dan saudara sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dikatakan ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkat apa? Selama kita masih di muka bumi, kita memerlukan berkat-berkat jasmani itu. Coba kita baca ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Oh, berkat ini akan datang kepada kita dan menjadi bagian kita. Ini diawali dengan jikalau kau setia melakukan segala perintahku. Tuhan ini tidak main-main. Dengan teliti, dengan cermat, dengan detail Tuhan memberi berkat satu persatu. Baik berkat yang terkecil pun sampai berkat yang terbesar. Semua mendapat bagian yang sama. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Coba kita baca selanjutnya. Dikatakan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini. Kalau kita mendengar suara Tuhan Allah kita akan mendapat bagian dari berkat. Karena itu bagian kita. Tuhan sungguh-sungguh ini, Tuhan tidak main-main. Bagian berkat itu akan kita nikmati. Selama kita masih hidup di bumi ini, iman itulah yang menjadi berkat bagi kita terpelihara. Perhatikan saudara, firman ini sudah ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini, firman ini tetap hidup karena kita hidup oleh firman Allah. Yesus yang hidup, yang sudah mati, akan menghidupkan kita. Karena kita percaya kepada siapa yang kita imani adalah hidup. Maka kehidupan itu akan menjadi bagian hidup kita. Terus ayat yang ke-3, diberkatilah engkau di kota. Di kota diberkati. Diberkatilah engkau di ladang. Baik di ladang, di desa, diberkati. Kuliah di kota, bekerja di kota. Berkat itu menyertai. Saudaraku. Terus menyertai, menjadi bagian mereka yang percaya. Itu bagian orang percaya, itulah berkat-berkat jasmani ini. Tidak bisa lepas. Karena gembala pernah mengatakan, aku gembala datang memberikan hidup yang kekal. Bahkan mempunyainya sampai berkelimpahan. Nah, kalau ada kita kurang diberkati atau belum diberkati atau tidak diberkati, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan pendeta, salahkan diri sendiri, koreksi diri sendiri. Mengapa hidup kita kok seperti ini? Layak diberkati, kita masih belum mengalami berkat. Mungkin dalam hidup kita, mungkin kurang dengar-dengaran, kurang setia, kurang serius. Iman kita main-main, iman kita tidak dewasa, tidak tumbuh, berjalan di tempat. Ini akibatnya. Tuhan tidak ingin iman kita berjalan di tempat. Iman harus terus maju. Pandang salib, pandang Yesus sebagai gembala. Di situ kita akan dewasa.
akan terus maju meningkat, bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Terus ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu. Buah kandungan, di dalam kandungan ini sudah menerima berkat. Dari dalam kandungan sudah diberkati. Ini Tuhan sampai detail, sampai sekecil apapun kebutuhan manusia, berkat itu terus menyertai. Dikatakan, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Hasil bumi diberkati. Apa yang kita tanam, apa yang kita kerjakan, di situ bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Dan kita bisa menikmati hasil usaha pekerjaan kita ini. Bahkan dikatakan, diberkatilah hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, sampai ternak-ternak diberkati. Apa yang kita kerjakan? Mungkin ternak lele, ternak ikan, ternak ayam, ternak bebek, ternak kambing, ternak domba, ternak lembu, dan sebagainya. Itu bagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak salah, tepat sasaran. Saudaraku, ini juga dikatakan, diberkatilah bakulmu. Bakul itu tempat makanan, bakul. Selalu ada makanan, selalu ada isinya. Tidak sampai kehabisan, tidak sampai kekurangan. Mungkin juga bisa bakul tempat untuk berjualan, tempat usaha. Mungkin bakul bisa dekat jual sayur, jual yang lainnya, sembako dan sebagainya. Buka toko kecil-kecilan sebagainya. Diberkatilah bakulmu dan juga tempat adonanmu. Mungkin usaha kecil, home industry, mungkin usaha kecilan. Dibuka usaha kita oleh Tuhan, diberkati, dilancarkan. Karena Tuhan tahu, karena engkau setia, maka berkat ini juga setia. Amin. Amin, saudara. Kalau kita setia pada Tuhan, berkat Tuhan juga setia menyertai kita. Firman ini ya dan amin. Ada yang ditulis ribuan tahun yang lalu, ini untuk bangsa Israel. Tapi sekarang kita baca, ini untuk kita hari ini, sekarang ini. Berlaku untuk kapan saja. Kuasa firman Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja bisa terjadi. Baik di Eropa, di Asia, di Australia, dimanapun. Baik di Indonesia, baik di tempat ini. Berkat ini berlaku untuk siapa saja. Untuk segala bangsa yang mau percaya kepada Yesus. Yang mau beriman pada Yesus. Menerima keselamatan. Ini iman yang menyelamatkan. Baik selamat di bumi maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Supaya kita di bumi ini, di dunia ini, kita bisa menjadi kesaksian bagi yang lainnya. Berkat-berkat ini dimiliki oleh seluruh bangsa, segala bangsa. Tidak terkecuali suku, golongan, dan apapun. Tidak pandang suku dan golongan. Di hadapan Tuhan semua umat itu sama. Asal mereka mau percaya kepada Dia. Kemudian ayat yang ke-8, loncat. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Lumbung tempat persediaan makanan. Tidak akan kekurangan, tidak habis. Sekarang sudah panen, sampai berikutnya mau tanam, hasil panen ini belum habis. Terus melimpah. Bisa terjadi pada kehidupan rumah tangga kita, ekonomi kita. Tidak akan kekurangan. Simpanan kita, uang kita, mungkin saldo kita, dan sebagainya, tidak sampai kekurangan. Dalam bahasa Jawanya, kalau kekurangan, retean. Untuk dimakan hari ini sudah pas-pasan, besok retean, cari pinjaman dan sebagainya. Nah begitu, Tuhan tidak mengajarkan begitu. Kalau kita masih kekurangan, koreksi diri saja. Jangan salahkan pendeta, salahkan sana sini, salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Kenapa kok begini? Langsung diperbaiki.
kembali kepada Dia, kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Tuhan buka jalan, pasti itu. Tuhan buka jalan. Kita berseru-seru kepada Tuhan, minta tolong. Tuhan akan memberikan satu jalan keluar. Tuhan menolong, sungguh-sungguh. Berkat Tuhan tidak pernah main-main. Seringkali kita main-main. Tapi Tuhan tidak pernah main-main. Ya. Seringkali banyak orang meninggalkan Tuhan untuk mencari kekayaan sementara, mengorbankan iman demi jabatan, demi pangkat, demi yang lainnya, sesuatu yang bisa kita lihat sementara kita mengalami berkat, tapi kehilangan kehidupan kekal. Bukan lagi mati imannya, binasa. Beda, saudara. Kalau binasa itu sudah binasa lenyap. Tapi orang-orang percaya tidak ada istilah mati maupun binasa. Mati adalah tidur. Sementara tidur istirahat, Tuhan menjanjikan iman itu yang menyelamatkan, memberikan satu jaminan hidup yang kekal. Dikatakan dalam Filipi 4, ibadah itu penting. Karena di dalam ibadah mengandung janji hidup sekarang ini, bahkan hidup yang akan datang. Ini pentingnya kita iman. Kita kerjakan iman kita. Kita lakukan. Kita buktikan. Apa buktinya? Kita taat setia kepada Tuhan. Tidak melanggar segala perintah-perintah Tuhan. Di sini berkat itu ditulis secara detail oleh Tuhan. Itu menjadi bagianmu. Tidak sampai kekurangan. Terus dikatakan, dan di dalam segala usahamu, diberkati usaha kita. Tidak pernah gagal, mungkin gagal sementara. Sifatnya itu menguji kita. Apakah engkau tetap setia, maka usaha kita itu akan menjadi usaha yang diberkati. Jangan khawatir. Asal kita melihat Sang Firman, melihat Gembala, melihat Allah yang kita sembah itu hidup. Yesus sekarang di surga. Dia meninggalkan segala apa yang di bumi, memberi teladan bagi kita supaya kita nanti akan bersama Tuhan di surga. Luar biasa kan? Terus Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Diberkati. Di Indonesia kita diberkati. Di Amerika saudara kita diberkati. Di dunia, di tempat yang lain diberkati. Berkat itu sama. Tuhan tidak membedakan berkat-berkat. Mungkin ada yang berkat berkelimpahan, ada yang berkat yang berkecukupan, ada yang berkat yang kecil. Semua berkat itu sama untuk dinikmati sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Ini saudaraku. Berkat jasmani, berkat yang sementara itu nanti akan kita tinggalkan di muka bumi. Tapi berkat yang rohani itu kekal itu, kita akan sama-sama menuju ke sana. Berbahagialah jika namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Ayat mengatakan berbahagia. Jangan sampai sangkakala berbunyi, nama kita tidak ada tertulis, tidak dipanggil-panggil. Lazarus dipanggil namanya, kenal namanya itu. Dan nama dipanggil itu, kenal suara yang memanggilnya. Itu iman. Iman yang menyelamatkan. Sudah 4 hari meninggal, tapi iman itu menyelamatkan mereka. Dan Lazarus menjadi kesaksian sampai hari ini bahwa kuasa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita ini sudah mengalami suatu lahir baru. Dikatakan di dalam Kristus Yesus kita itu menjadi manusia ciptaan baru. Kalau Adam dan Hawa, manusia diciptakan dan dia jatuh dalam dosa. Tetapi karena Yesus satu orang yang sudah mati untuk seluruh umat manusia, membuat siapa yang dalam Kristus itu menjadi manusia ciptaan baru oleh karena darah anak domba. Kita baca
2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Sudah? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus? Saya dan saudara, orang yang percaya. Hidupku bukan aku lagi, kata Paulus, tapi Yesus yang ada di dalamku. Ini Paulus mengalami ciptaan baru oleh karena iman kepada Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapapun manusia berdosa, sekalipun dosanya merah seperti kirmisi, setelah percaya Yesus dicuci bersih putih seperti salju. Ini firman Tuhan, bukan sekedar omong kosong. Dicuci bersih merah seperti kirmisi menjadi putih, tidak diingat lagi segala dosa-dosanya. Seperti perempuan yang terkenal berdosa dalam Lukas pasal 7, juga penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan, terkenal penjahatnya. Setelah mengenal Yesus, percaya Yesus, dicuci oleh darah anak domba Allah menjadi putih seperti salju. Luar biasa. Tidak ada dunia yang bisa menandingi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Di luar kemampuan manusia. Manusia sepintar apapun, tapi firman ini di atas segala-galanya, saudara. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu iman. Iman sudah datang. Firman jadi manusia. Namanya Yesus, menyelamatkan seluruh bangsa manusia, umat manusia dari dosa. Matius pasal 1 ayat 21 tadi. Menyelamatkan umat dari dosa. Karena manusia sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Sehingga siapa yang dalam Kristus, saya percaya Yesus, ciptaan baru. Dari mana semua? Dan semuanya dari siapa? Dari Allah. Dari Yahweh. Dari Allah. Allah nenek moyang kita. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang sekarang ini kita beriman kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini banyak Allah-Allah lain. Jangan heran, banyak Allah lain. Allah ciptaan manusia. Kalau dulu Allah menciptakan manusia, karena manusia makan pohon pengetahuan baik dan jahat, makan buahnya, sehingga manusia menjadi pinter karena makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Saking pinternya pengetahuannya, maka manusia menciptakan Allah. Banyak ilah-ilah diciptakan manusia, disembah-sembah. Allah yang mati. Tapi kita punya Allah yang hidup sampai hari ini. Luar biasa. Kita percaya kepada satu Allah, satu Bapa, satu firman, satu iman. Luar biasa, bukan? Firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca ayat terakhir, Galati pasal 6. Galati pasal 6 ayat yang ke-15. Galati pasal 6 ayat yang ke-15. Coba Galati pasal 6 ayat yang ke-15 demikian. Sebab ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Sunat itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Tanda sunat ada tanda darah. Pertama kali sunat adalah Abraham. Seluruh keluarga yang ada di dalam keluarga Abraham disunat, yang laki-laki, baik tua maupun muda disunat.
Itu sebagai tanda perjanjian Allah dengan manusia pada waktu itu. Perjanjian apa? Untuk perjanjian tidak akan lagi membinasakan, memusnahkan manusia. Itu bukti kasih Allah. Dikatakan tidak ada gunanya lagi. Dikatakan di sini, saya ulangi lagi. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ciptaan baru. Budaya sunat itulah budaya Yahudi, bangsa Israel. Sampai hari ini, setelah firman jadi manusia, Yesus juga disunat pada hari ke-8. Maka melakukan segala pekerjaan Bapa sampai selesai taat di kayu salib, bahkan dibangkitkan pada hari ke-3. Maka siapa yang percaya pada Yesus menjadi manusia ciptaan baru. Sudah percaya ini? Kita sangat yakin, sangat percaya. Luar biasa. Pagi hari ini kita sangat diberkati Tuhan melalui firman yang memberikan suatu keberanian dan keyakinan kita. Iman yang menyelamatkan. Luar biasa. Pangandelmu iku kan bakal mitulungi kowe. Iman itu, kepercayaan itu yang akan menolong kita. Baik di dalam berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Kita angkat satu pujian, saudaraku. Saudara pasti mengenal lagu ini. Lagu lama. Ya Tuhan, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri. Yang bisa bangkit, yang tidak bisa tetap duduk aja. Tidak apa-apa. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah terjamin, aku percaya. Sekali lagi, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah terjamin, aku percaya. Oh, haleluya. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami sangat yakin apa yang kami imani itu adalah Yesus Kristus yang memberikan suatu jaminan untuk masa hidup sekarang ini, bahkan hidup yang akan datang. Sebab itu Tuhan, teguhkan iman kami Tuhan. Yakinkan iman kami tidak akan goyah oleh apapun. Sampai Tuhan datang, iman kami akan terus terbawa dan nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sangat diberkati oleh Tuhan. Kami sangat memiliki suatu kekuatan yang baru.
keyakinan yang teguh, karena manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi manusia yang ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani yang serba berkelimpahan untuk kami menikmatinya, untuk kami juga membawa berkat yang rohani ini sampai ke hidup yang kekal. Kami tetap tergembala, setia mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Berkati seluruh pelayanan pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan menurut talenta kami masing-masing. Tuhan menjadi berkat bagi yang lainnya. Berkati sidang jemaatmu semua, besar kecil, tua maupun muda, tidak seorang pun terlewatkan. Berkat-berkat jasmani sudah Engkau limpahkan, terperinci satu persatu, hingga pada saat ini kami boleh mengalami ciptaan yang baru, hidup kekal di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau menerima berkat kepada Tuhan. Saudara kekasihku sekalian, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat apa saja untuk kami nikmati di muka bumi ini, untuk diberkatkan. Kami terima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar, Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.